sunanu tayamumi, sunah-sunah tayamum. Kemarin kita sudah bahas syaratnya, rukunnya, batal-batalnya. Sekarang sunah-sunah tayamum. Yang pertama atasmiyatu awalahu walau junuba. Yang pertama sunah-sunah wudu itu atasmiyatu baca bismillah. Ya, saya baca bismillah kayak wudu. Wudu sunnah kan baca bismillah. Kemudian tayam juga sunnah baca bismillah. Di mana tuh tayam membaca bismillahnya? Awalau, di awal tayamum ketika mau meletakkan tangan di atas debu. Qabla naqallit turab, sebelum memindahkan debu ke tangan, itu baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu istibahata fardis sholat. Jakuniat memperbolehkan sholat fardu. Itu bisa bismillah. Walau junuban wa haidon, sekalipun orang itu junub, punya hadas besar. Aw haidon aw lagi haid. Kama fil wudu'i, sebagaimana sunnah ini ada pada wudu. Ya, wayati biha biqasdi zikri, dan hendaklah dia si orang tersebut dengan membaca bismillah itu biqasdi zikir, dengan ya zikir. Kalau punya junub, punya ada besar, apakah itu junub? Junub itu apa sih? Keluar mani. Junub itu orang yang sudah keluar mani. Apakah itu dengan haja, apakah karena mimpi, apakah karena bersetubuh, itu namanya junub. Ya, kalau haid berarti haid. Oh, kurang ya, kurang itu. Tes. Kedengaran kan nih? Jadi bismillah dulu ya. Bismillah. Kalau orang itu dalam keadaan hadas besar, jangan niat baca Quran. Niatnya zikir, kan nggak boleh orang yang lagi hadas berat itu baca Quran. Sekalipun bismillah, kecuali kalau niat zikir, mau wudu, ya mau tayamum, kemudian mau makan, mau minum, mau mandi hadas besar, kan awalnya bismillah dulu, cuma niatnya zikir, jangan niat baca Quran. Itu bedanya. Kalau kita niat zikir nggak apa-apa, baca bismillah. Niat innalillahi, ada orang yang musibah innalillahi wa inna ilaihi, niatnya zikir. Kena musibah, kemudian kita habis makan, alhamdulillahirabbil alamin. Mau naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, itu naik kendaraan. Auyut laku, atau dimutlakan, ditetapkan baca zikir. Yang kedua wanabtul yada, ini mengetuk-ketuk kedua tangan tuh, begitu tuh, habis ambil begini, ketuk-ketuk begini. Tujuannya supaya yang kasar-kasarnya supaya jatuh, jangan sampai kalau kasih takut kelilipan. Atawa awanabuhuma, atau meniup kedua telapak tangannya, ditiup tuh, supaya maksudnya yang kasar-kasarnya terbang, atau supaya jangan terlalu tebal. Ya, tiup dah, tapi jarang ditiup ya. Ba'da dorbi, setelah memukul-mukul. Niat, nawaitu, jangan lupa tuh, nawaitu istibahata fardis, saya niat memperbolehkan sholat fardu. Diginin boleh, itu boleh, boleh. Tapi jarang yang itu, rata-rata gini nih. Ya, baru niat lagi. Ketika menyapu muka juga niat lagi.
Wa qoblal masih minal gibari, sebelum menyapu daripada dia punya debu, ya. Amma nabduhu ma ba'da tayammum fa makruhun. Kalau sudah beres tayamum enggak usah diketuk-ketuk. Ya, enggak usah digini-giniin gitu. Enggak usah digini-giniin. Ya, setelah tayamum. Kita kan kalau udah nyapu muka tuh gini-giniin kan. Membasuh tangan, nyapu tangan. Tuh, udah enggak usah digini-giniin lagi tuh mah. Beres tayamum enggak usah digini-giniin atau enggak usah digini-giniin. Nggak usah. Untuk apa? Supaya apa? Supaya menjadi saksi bahwa kita sudah melaksanakan tayamum. Dari ba'da tayamum makruhun. Idh yusannu baqawa hatta yaruju minas sholat. Karena disunatkan baqauha, tetapnya itu, kekalnya itu debu di tangan, hatta yakhruja minas sholati, sampai selesai sholat. Li'annahu atharu ibadah, itu karena dia tanda bekas ibadah tayamum. Tuh. Seterusnya yang keempat, atayamunu, dahulukan yang kanan, kemudian membelakangi yang kiri, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Tetap ketika menyapu tangan kanan dulu. Kalau menyapu muka sunnah atas dulu. Sama dengan wudhu kan? Wudhu juga sama. Kalau kita menyapu, membasuh muka sunnah di atas dulu, jangan di bawah dulu. Ya, atau kita menyapu tangan sunnah dari kanan dulu. Cuman ada dua. Kalau kita membasuh tangan ketika wudhu, kalau di pancuran sunnah dari, kalau di pancuran, kalau di keran itu sunnah dari ini dulu, dari sikut dulu. Kecuali kalau kita siuk begini nih, baru. Paham betul ya? Kalau di siuk sunnah dari tangan dulu. Kalau diguyur sunnah dari situ. Diguyur melalui pancuran atau melalui gayung, sunnah dari sikut dulu. Jadi ketika di pancuran pun sunnah sikut, kecuali kalau siuk. Kalau kita nyuk di air, di bak, sambil lagi tuh, ini buka. Sama juga membasuh kaki juga. Kalau diguyur sunnah dari mata kaki. Kalau siuk gitu, beda ya. Itu kan kesunahan. Yang penting antara sikut dari ujung jari tangan sampai lebih sikut, yang penting kena sapu. Kalau dari sini repot tuh gimana kalau di sini ya? Susah kalau gitu ya. Kan dari sini kesunahannya. Ya. Kemudian sunnah juga tabrik. At-tayamun, tayamun itu artinya mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Itu ketika menyapu bagian tangan. Ya. Ketika menyapu tangan, kemudian sunnah juga minal asobi'i, dari jari-jari sampai sikut. Jadi dulu lampunya, jangan dari sikut dulu. Kemudian menyapu muka sunnahnya dari atas dulu sampai bawah, atas dulu, jangan dari sini ya. Sunnah itu. Kemudian sunnah tahlilul asabi'i, menyela-nyela jari. Tuh, infaraqa bidorbatin aw bisaniyati. Kemudian sunnah juga menyela-nyela tuh begitu tuh.
Lalu tahlilul khotami, membuka cincin. Itu buka cincin tuh wajib. Wa naj'ul khotimi fi darbil awal, sunnah membuka, mencopot cincin pada pukulan yang pertama. Kan kalau pukulan pertama kan untuk muka, betul nggak? Kasunah. Sunnah. Tapi untuk pukulan yang kedua karena untuk tangan wajib dibuka. Kenapa? Karena tangan kan kalau nggak dibuka nggak kena. Pukulan pertama sunnah itu cincin dibuka karena untuk muka. Kalau pukulan yang kedua wajib dibuka karena untuk tangan. Kalau untuk tangan, kalau tidak dibuka ini tangannya, cincinnya nggak kena itu kulit, kena debu, nggak sah. Wajib dibuka, cincin kek, gelang kek, kemudian jam tangan kek, wajib dibuka. Atau sesuatu yang bisa menghalangi datangnya, sesuatu yang bisa datangnya ke kulit, debu yang kulit itu wajib dibuka. Jadi cincin kalau pukulan yang pertama sudah dibuka. Kalau pukulan yang kedua karena untuk tangan wajib dibuka. Kenapa? Kalau tidak dibuka tidak nyampe karena terhalang. Kalau air mah nggak jadi masalah. Kalau air itu cincin kalau sekiranya diputar bisa masuk, sunnah diputar. Kalau kira-kira kagak diputar kagak masuk, maka wajib diputar. Ya, putar. Kalau kira-kiranya walaupun nggak diputar itu masuk air, sunnah diputar. Tapi kalau tidak diputar, tidak masuk air, wajib diputar. Tuh, kalau wudhu. Tapi kalau wudhu kan masih bisa, air makan masuk ke pori-pori, air masuk ke sesuatu yang lenggang. Kalau debu nggak bisa. Wal mualat bainal mashil wajhi wal yadaini, ya tuh. Yang seterusnya adalah mualat, berturut-turut antara menyapu muka dan menyapu tangan, jangan ditinggal. Misalkan contoh, buka dulu, ngobrol dulu, ngerokok dulu, ngopi dulu, baru nyapu, nggak apa-apa. Mualat kan sunnah. Sama dengan wudhu kita begitu pas lagi basuh muka tiba-tiba ada tamu, assalamualaikum, assalamualaikum, nggak apa-apa, kita hampir tamu dulu, ngobrol dulu sama tamu. Tamu pulang terusin lagi wudhu, nggak apa-apa. Yang penting kita belum tidak melaksanakan sesuatu yang membatalkan wudhu. Sama mandi juga boleh. Mandi, misalkan contoh ada orang, misalkan contoh pengantin baru, kalau pagi-pagi basah kan malu, malam-malam kepala doang basahin. Saya lihat mandi wajib, ntar pagi-pagi baru pada semua. Kan keciri, gak keciri basah ini. Waktu itu boleh. Ya malam-malam kita mandi, kepala doang yang kita basahin. Saya lihat mandi wajib atau kami terapal ada silap, udah basah doang kepala. Ntar kira-kira mau sholat subuh, baru kita badan kita terusin. Nggak apa-apa, yang penting jangan nyoblos lagi. Kalau nyoblos lagi batal lagi. Boleh itu. Jadi itu namanya mualat. Mualat itu berturut-turut, nuli-nuli, ya. Gitu. Kemudian wastiqbalul kiblati, sunnah juga menghadap kiblat, sunnah tuh, ya, sunnah menghadap kiblat, sunnah seperti wudu, sunnah menghadap kiblat. Kalau masuk waktu wajib, kemarin masuk waktu wajib,
Kenapa? Karena sahibud dur itu apa nama la ashabud dur itu ludul wajibul duhulul waqti li sahibid darurah. Wajib melaksanakan bersuci itu masuk waktu bagi orang yang sahibud darurah. Tayamum wajib masuk waktu. Wudunya orang yang kencing melulu wajib masuk waktu. Ya, wudunya orang yang bekser melulu wajib masuk waktu. Itu. Wal makruhatu, dan makruh tayamum takrirut turab wa takrirul mas'i li kulli udwin. Ya, berulang-ulang, berkali-kali gini. Ulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Begini terus. Berulang-ulang. Tapi jangan sampai lepas. Kalau lepas dulu kecil lagi. Tuh, jadi berulang-ulang. Nggak usah berulang, sekali usap aja. Nggak usah berulang-ulang, usap. Ulang balik lagi. Nggak usah, sekali usap aja. Ya, nggak usah. Jadi nggak ada yang namanya salasan. Kalau yang wudu kan sunat 3 kali kan. Tapi memang nggak ada sunat 3 kali. Bukan 3 kali. Ya misalkan contoh. 3 kali lagi, kayak lagi nggak ada, itu nggak makruh. Ya, begitu juga berulang-ulang masuk, baik itu nyapuan muka maupun tangan, nggak usah berkali-kali. Muka ini diulang lagi, cukup sekali, itu hukumnya makruh. Dan yang namanya wudhu itu nggak ada yang namanya doa. Habis tayamum nggak ada doa wudhu, nggak ada doa tayamum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma ja'alni minat tawabin. Kalau wudu maka ada asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah ma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah. Itu sunnah kalau wudu. Kalau tayamum enggak ada. Sebab kenapa? Karena tayamum kan bukan menghilangkan hadas. Dia tidak bisa menghilangkan hadas, dia hanya pengganti. Ya, hanya pengganti dan memperbolehkan sholat. Contoh orang yang punya hadas besar mau sholat tayamum, nanti manakala ada air wajib dia mandi lagi. Wajib mandi. Gak bisa, dia nggak bisa menghilangkan hadas besar. Ya, nggak bisa menghilangkan hadas besar. Dia hanya pengganti saja, nggak bisa. Orang yang punya hadas besar nggak bisa dihilangkan dengan tayamum, karena tayamum itu hanya pengganti saja. Dan tujuannya tadi kan bukan liropi, nggak boleh. Nawaitu tayammum lirofil hadasil akbari, nggak bisa. Nawaitu tayammum lirofil hadasil asghari, nggak boleh. Nggak boleh kita niat tayamum nawaitu tayammum lirofil hadasil akbari, nggak sah. Nawaitu tayammum lirofil hadasil asghari, nggak bisa. Atau nawaitu tayammum li rabbil hadasil akbari, nggak bisa. Yang bisa nawaitu tayammum listibahati fardis shalah. Jadi nggak boleh tuh. Jadi nggak bisa tayamum, nggak bisa niat tayamum angkat hadas, nggak bisa. Tayamum itu hanya memperbolehkan. Jadi manakala ada ibu-ibu yang haid, tiba-tiba dia udah habis masa haidnya, darahnya sudah mampet, mau sholat nggak ada air, tayamum. Manakala dia ada air wajib mandi. Awas, hati-hati. Kita juga sama. Setelah bersetubuh dengan istri kita pagi-pagi nggak ada air mau mandi, tayamum karena mau sholat. Nanti manakala kita manakala dapat air wajib ya mandi lagi. So, kenapa? Karena tayamum tidak bisa mengangkat dan tidak boleh niat tayamum nawaitu tayammum li rabbil hadasil akbar, nggak boleh. Yang ada nawaitu tayammuma listibahati fardis atau nawaitu listibahati masil Quran. Saya tayamum untuk boleh megang Quran. Nawaitu tayammuma liduhulil masjid, saya sejak niat tayamum untuk masuk masjid, boleh. Ya. Nah itu. Jadi nggak ada doa. Habis tayamum nggak usah doa. Ya. Kemudian batal tayamum. Mubtilatut tayammumi, batal tayamum. Salah satu 3 ma abtalal wudu'a
barang yang membatalkan ya barang akan wudhu. Tiap-tiap yang batal wudhu pasti batal tayam. Bersentuh dengan laki-laki yang bukan mahramnya batal, kentut batal, kencing batal, berak batal, tidur ya, tidur yang bukan duduk itu batal. Kemudian menyentuh kemaluan anak Adam dengan telapak tangan tanpa ada aling batal. Pokoknya batal wudhu, batal tayamum. Yang kedua aridatu, murtad. Apa itu murtad? Keluar dari Islam. Murtad ada dua, ada bil kaul, ada bil afal. Ada murtad dengan ucapan, ada murtad dengan perbuatan. Mana dengan murtad dengan dengan ucapan? Orang itu menyatakan dirinya keluar dari Islam, murtad. Menyatakan dirinya keluar dari Islam, murtad. Atau tidak mengakui Tuhannya Allah, murtad. Atau tidak mengakui nabinya. Sekarang saya tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi saya, murtad. Saya hari ini sudah tidak wajib lagi sholat, murtad. Karena sudah mengharamkan, sudah menghalalkan sholat. Tuh, udah. Saya mau udah nggak boleh sekarang. Saya tidak mau sholat lagi. Bahkan sholat bagi saya tidak wajib lagi. Ngapain sholat? Itu sudah murtad. Itu namanya murtad. Atau menjelek-jelekan Nabi, itu termasuk murtad. Atau menghina Quran, itu termasuk murtad. Keluar dari Islam. Yang kedua murtad bil afal. Sudah lihat dia menyembahnya bukan kepada Allah, masuk gereja, masuk wihara, kemudian begitu pas masuk tiba-tiba dia ikut menyembah, ikut ibadahnya orang. Kecuali kalau orang masuk gereja niatnya cuma kerja, itu memang cuma dosa doang. Ustaz, saya gereja kemarin masuk, kenapa? Ambil sembako. Kemarin masuk ke wihara ambil sembako. Gimana tuh? Itu cuma dosa doang, ya, dosa doang. Kecuali kalau darurat mah nggak apa-apa. Ya kalau bisa mah, kalau kira-kira kita ada kerjaan lain mah ya usahakanlah. Jangan mau kita kerja di gereja, kerja di wihara. Ya kalau kira-kira kita masih bisa makan mah ngapain kita ngambil sembako di wihara? Kecuali kalau nggak punya beras, itu namanya darurat, cuma dosa doang. Itu dosa. Jangan kita masuk. Ya, so kenapa? Tadi wala ana abidum ma'abatum wala antum abidun nama abud. Dia tidak boleh masuk ke masjid kita, kita juga tidak boleh masuk ke sana. Itu tanda, ya. Kemudian watawahamul ma'i. Ya. Menyangka ada air. Intayamuma lipakdihi, jikalau tayamnya nggak ada air, nyangka, perasaan tuh soalnya ada air tuh, itu batal. Makanya kalau kita mau tayamum kan kudu nyari dulu, ikhtiar dulu, tolabul ma'i, cari air dulu. Kalau kita lagi tayam, lagi sholat nih, nyangka di sana ada air, batal. Nggak ada air, tadi saya udah nyari di sono, udah nyari, di pasar timbul ada air, nggak ada, orang saya udah nyari ke sono. Tuh, jadi kudu nyari tuh, kita jalan dulu. Kalau kita kira-kira tayamum tuh karena tidak ada air, nyari dulu. Oh udah nggak ada, udah deh. Begitu pas lagi sholat kita nyangka ada air, udah lihat kemarin. Ada air, saya udah nggak ada tadi lewat sono. Nah kalau tayamumnya bukan karena tidak ada air, karena sakit, ya menyangka ada air, apalagi lihat air, itu nggak ada. Kita lagi sholat, karena sholatnya sakit, ada air satu ember, nggak batal. Kalau tidak ada air, sholat, habis tayamum tiba-tiba lihat air seember, itu cukup untuk wudhu, ya, batal. Ada air, tapi bukan untuk tayamum, bukan untuk wudhu, untuk persediaan minum kita, persediaan ternak kita. Kalau kita pakai wudhu, kita bisa kehausan. Kalau kita pakai wudhu, ternak kita bisa kehausan, bisa mati, itu enggak batal. Ya, yang batal itu kalau kira-kira ngelihat air atau menyangka ada air, itu batal tayamum. Ya, kalau tayamumnya disebabkan lipaqdil ma'i, karena tidak ada air. Tapi kalau karena sakit, itu walaupun lihat air enggak batal. Ya, itu tayamum. Inilah anak sekalian mengenai batal-batal tayamum kita sudah beres. Ya, nanti besok kita akan kembali ke sholat. Ya, sholat masalah haji sudah beres.
Besok kembali ke syarat-syarat sah salat insya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin hamdan yuhibbu wa yuhibbu mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal abad wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat ya qadiyal hajat wa ya qabil muhimmat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina bid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.